Mantan Komisioner KPK Saud Situmorang juga bergabung bersama kami lewat sambungan telepon. Pak Saud, apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Selamat sore Pak. Anda juga melihat hal yang sama bahwa dengan langkah PPATK memblokir 40-an rekening ini yang nilainya bahkan fantastis setengah triliun rupiah ini, ada kecurigaan ada TPPU di situ? Ya, pengalaman saya sih ketika di masa lalu nerima hasil LHA itu sebenarnya itu kan kalau dalam bahasa saya ya, itu bahasanya udah mateng itu sebenarnya, nggak ada keraguan. Karena mereka juga bekerja profesional ya, nggak sembarangan itu aja. Selain memang sumber cross check-nya banyak, sumber juga reliable gitu. Jadi menurut saya tuh nggak ada alasan KPK tuh kesulitan sebenarnya. Oke, ditambah lagi dengan fakta bahwa ini rekening punya Rafael, ada punya keluarganya juga, dan itu terkait dengan individu bahkan badan usaha. Sebegitunya ada upaya begitu yang ditangkap bahwa ini harta coba disamarkan dengan pola sedemikian, begitu? Iya, itu modus makanya kenapa sejak tahun 2000-an 8-an saya dengan Pak Yunus Osen itu dimarahin sama FATF financial itu karena kita kan dalam sejumlah teman dan kita dianggap kooperatif country. Sekarang ini kayaknya versi lain itu, nggak cooperating country-nya ini nggak cooperating institution ini sekarang ini. Jadi KPK-nya nggak cooperating institution dengan PPATK nih kelihatannya. Karena itu kan sebenarnya boleh dibilang kita paham betul lah bagaimana orang mulai dari placement, layering, sampai integration itu kan modus-modus yang ganti nama, ganti ini, titip ke orang lain, titip ke anak, titip ke istri jadi tempat masuk atau keluarga dan sebagainya. Itu udah sesuatu yang sebenarnya kalau dalam perspektif PPATK itu nggak ada keraguan. Jadi tinggal tuh KPK-nya bekerja aja, itu dalemin, kemudian jangan cerita-cerita lagi bukti permulaan ataupun yang disebut sebagai predicate crime gitu. Karena pasal 69 itu nggak perlu predicate crime, pasal 69 PPA itu perlu predicate crime. Pokoknya ada orang punya uang nggak bisa dipertanggungjawabkan dari mana datangnya. Udah sudah jelas. Pikir Anda Pak Saud ini harus mulai dari mana penyelidikannya kemudian? Ya sekarang tanya aja dari yang masuk dari PPATK itu tanya, ini kamu dari mana uang ini begini banyak? Dari mana penghasilanmu? Nanti kita bisa cek. Dia punya usaha, restoran, dicek restoran, berapa bayar pajaknya, berapa penghasilannya, gitu kan. Itu simple itu, sangat sederhana. Udah terusin aja yang data di PPATK itu. Jadi nanti dari sana baru ketahuan uang sekian bulan yang masuk itu dari mana. Kan itu kemudian PPATK itu selalu detail kok. Kalau dia masuk ke akun saya, itu pengirimnya jelas. Nanti pengirimnya bisa dilihat apa hubungannya. Jadi simpel sebenarnya kasus ini Mas, dibuat karena memang nggak ada niat aja kayaknya. Baik. Kalau untuk pola transaksinya nih Pak Yunus dengan angka yang fantastis 500 M di 40 rekening ini, penelusurannya bakal gimana sehingga bisa ditemukan ada tindak pidana di situ? Oh iya, selama itu melalui ke Pak Yunus dulu Pak, mohon maaf. Itu bisa menelusuri ya. Pak Saud, mohon maaf, saya harus berikan giliran ke Pak Yunus dulu. Silakan Pak Yunus. Selama melalui perbankan itu lebih mudah ya. Yang lebih susah lagi kalau pakai uang tunai, karena uang tunai itu dalam bahasa cuci uang disebut anonymous asset type, tipe aset yang tidak ada namanya, tidak ada jejaknya, tidak ada paper trail-nya. Sepanjang melalui sistem perbankan, dia pakai nama sendiri, nama orang lain, nama perusahaan, pakai KTP palsu, itu mudah bisa ditelusuri. Karena ada jejaknya, semua ada. Even uang itu sudah diambil, sudah pergi pun masih ada, jejaknya masih ada gitu. Nah bagaimana caranya ya memang harus dilihat transaksi-transaksi tadi, minta bantuan PPATK. PPATK tidak ada masalah rahasia bank, dia bisa punya akses dan meminta bisa mengaudit ya, database-nya juga cukup lumayan ya, bisa minta juga ke luar negeri. Jadi follow the money, kejarlah melalui uangnya. Sehingga dari situ juga terpola yang dikatakan oleh Pak Pahala Nainggolan waktu itu adalah gengnya. Apanya?
geng dari Rafael ini begitu. Ya, Apakah itu bisa terpola bisa. dari membaca pola transaksi itu tadi? Dengan menggunakan aplikasi, sekarang namanya GoAML, ya. Kita pakai aplikasi, kita pakai database, kita panggil nama yang bersangkutan, misalnya. Nanti akan keluar seluruh transaksi dengan yang bersangkutan, kapan, di mana, besarnya berapa, akan kelihatan. Nanti akan kelihatan jaringannya di situ. Siapa yang ada kaitan. Bisa kelihatan, Mas, bisa. Oke, kalau menurut Anda Pak Saud, KPK kan juga memeriksa orang pajak lain, termasuk konsultan pajak ini juga rekeningnya juga diblokir begitu. Ini bisa dibaca polanya juga dengan memblokir dan harus penelusuran terhadap sang konsultan pajak ini? Jadi gini Mas, ketika IKP itu udah jadi, nggak ada semua orang yang tanggal 20 bulan 2 tahun 59 lahirnya. Jadi orang itu udah jelas siapa bertransaksi. Kecuali dia ganti nama, dia pakai KTP orang lain, dia pakai bla bla bla, pokoknya bukan identitas sebenarnya, which is itu pidana juga ya. Jadi artinya ketika kemudian KTP itu elektronik itu udah jelas, nggak ada orang yang identitasnya itu ganda, nggak ada perlaguan lagi, apalagi ada sidik jari segala macam. Jadi maksud saya tidak terlalu sulit untuk membedakan bahwa tanggal sekian ini apa benar si Abdul transfer ke Ahmad dengan nilai sebesar sekian dari bank ini, diambil tanggal sekian. Tanggal sekian Ahmad dari transfer dari Abdul itu digunakan belanja apa, di mana, rekening mana, itu semua sudah jelas Mas. Jadi nggak ada kesulitan sebenarnya. Oke, kalau kemudian dilihat di sini ada LHKPN tidak wajar, bahkan kalau melihat dari runutan kasusnya sampai sekarang masuk dalam tahap penyelidikan, ini bisa dikaitkan dengan kasus mafia pajak tidak menurut Anda Pak Saud? Ya itu nanti Basu kita lihat, karena memang seseorang itu korupsi itu kan dari power yang dimilikinya. Power yang dimilikinya dalam hal ini dia adalah tax officer, which is kita harus duga pasti ada kaitan dengan taxpayer. Berarti artinya ada kaitan dengan kekuasaan, ada kaitan dengan penyimpangan, ada bisa jadi bentuknya itu. Kalau kasus ini kan pasti tidak mungkin pasal 1 ya. Tadi itu pasti hasilnya gratifikasi dan seterusnya dan seterusnya. Pasal 1 juga sebenarnya bisa juga kalau pasal 2 maksud saya, bukan pasal 1. Jadi maksud saya nggak ada keraguan kalau kita bicara penyelenggara negara dalam hal ini tugas pajak, ya pasti kalau kita bicara predikat kremnya korupsi. Tetapi kita juga nggak bisa katakan bisa jadi juga dari yang lain, bukan saja korupsi saja. Sebab itu penegak hukum yang lain juga harus bekerja. Tidak hanya korupsi saja, bisa jadi juga yang lain. Umpamanya sumber-sumber yang kita anggap itu bisa dianggap sebagai bagian daripada layering-nya, atau umpamanya bagian daripada integrasinya. Jadi sekali lagi, kalau memang cenderung dia penyelenggara negara dalam ini. Sudah kami tangkap maksud Anda. Pak Saud Situmorang, terima kasih sudah bergabung lewat sambungan telepon. Pak Yunus Husain juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda berdua.